Halo semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di video kali ini kita akan belajar materinya tentang Next.js. Apa itu Next.js? Kalau kita intip di website dokumentasi daripada Next.js-nya, yaitu nextjs.org, dia melabeli dirinya sebagai sebuah React Framework untuk web. Di sini kita bisa masuk ke bagian Get Started, dan di sini dia bilang bahwa Next.js adalah sebuah React framework untuk membangun full stack web application. Jadi sekali lagi, Next.js adalah sebuah React framework untuk membangun full stack web application, yang dimana kita bisa menggunakan React komponen untuk membangun user interface dan Next.js sebagai additional feature dan juga fokus ke bagian optimization. Nah, karena ini adalah seri pertama kita dalam mempelajari Next.js, jadi kita akan belajar hal-hal basic dan juga fundamental daripada si Next.js itu sendiri. Apa aja yang akan kita bahas pada video kali ini, teman-teman? Jadi kita akan bahas dari hal-hal basic dan juga fundamental daripada si Next.js itu sendiri, mulai dari pada cara instalasinya, terus kita juga akan melihat project structure-nya seperti apa, kita akan melihat layout dan juga page di Next.js, layouts dan juga pages di Next.js, terus kita juga akan belajar bagaimana linking atau navigasi atau berpindah antar halaman di Next.js. Lalu kita juga akan melihat perbedaan antara server komponen dan juga klien komponen, yang dimana Next.js punya kapasitas itu ya teman-teman ya. Kita bisa membuat server komponen dan juga klien komponen di Next.js. Lalu kita juga akan belajar bagaimana cara kita melakukan fetching data di Next.js dan menghandle error dan juga loading pada Next.js. Nah, itu adalah topik-topik yang akan kita coba bahas pada materi pembelajaran Next.js basic ini, teman-teman. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran atau topik utama daripada pembahasan terkait Next.js-nya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan. Jadi kalau teman-teman masuk ke bagian website dokumentasi daripada si nextjs.org, teman-teman masuk ke bagian Get Started-nya. Oke, di sini di bagian instalasi, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita membutuhkan Node.js di mesin kita atau di komputer kita untuk menggunakan si Next.js ini, teman-teman. Jadi pastiin teman-teman sudah menginstal Node.js di komputer teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek apakah Node.js-nya sudah terinstall atau belum di komputer teman-teman. Teman-teman bisa jalankan perintah node minus version. Kalau misalkan sudah terinstall, nanti si node-nya akan merespon versi berapa nodes yang terinstall di komputer teman-teman. Kalau misalkan komennya tidak dikenali, silahkan teman-teman kunjungi website node.js.org. Lalu teman-teman masuk ke bagian download dan teman-teman bisa download sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan di komputer teman-teman atau di mesin teman-teman. Gitu. Nah, kalau teman-teman udah install, nanti teman-teman bisa cek Node-nya sudah terinstall atau belum dengan mengetikkan perintah ini. Dan biasanya ketika kita menginstal Node.js, npm-nya juga akan otomatis terinstall. Jadi dua hal ini pastiin ada di komputer teman-teman. Oke, berikutnya karena si Next.js ini merupakan sebuah framework untuk React.js, jadi atau dia dibangun di atas React.js, pastiin teman-teman sudah kenalan dengan React.js-nya. Jadi saya sangat-sangat merekomendasikan ke teman-teman sebelum belajar Next.js, teman-teman silahkan kenalan dulu dengan React.js-nya itu sendiri gitu, biar nanti ketika teman-teman belajar uh, Next.js-nya teman-teman tidak terlalu kesulitan untuk memahami basic atau fundamental daripada si Next.js-nya dan juga React.js-nya. Jadi dua hal itu yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama adalah Node.js dan yang kedua adalah React.js.
Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menginit project Next.js-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan CLI atau Command Line Interface untuk merunning atau menginit project Next.js-nya. Nah, di sini di bagian dokumentasinya Next.js sudah menyiapkan sebuah komen untuk menginit project Next.js-nya. Nah, sebelum kita menginit projectnya di sini saya mau memastikan bahwa kita akan menggunakan app router untuk Next.js-nya, teman-teman ya. Jadi pastiin di sini teman-teman pilih app router untuk Next.js yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena Next.js ada dua versi. Yang pertama adalah Pages router dan yang kedua adalah app router. App router ini yang paling baru dan ini yang akan kita coba pelajari di video ini, teman-teman. Dan yang kedua di sini kita menggunakan versi yang latest atau yang 15.5.3 untuk versi Next.js-nya. Oke, di sini kita akan coba jalankan komen ini, teman-teman, untuk menginit project Next.js-nya. Saya akan clear dulu terminalnya. Di sini kita akan jalankan npx create next app, terus kita pilih versinya yang latest ya, teman-teman. Oke, kita jalankan, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini sebelum si Next menginitkan project Next.js-nya untuk kita, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Contohnya di sini kita lihat nama projectnya apa. Misalkan saya akan kasih nama projectnya adalah app. Lalu apakah kita mau menggunakan TypeScript atau tidak? Nah, di pembelajaran kali ini kita akan menggunakan TypeScript. Jadi requirement-nya yang perlu teman-teman pahami selain React.js, teman-teman juga perlu memahami basic atau fundamental daripada si TypeScript-nya, teman-teman. Oke, silakan teman-teman tonton video TypeScript Basic dari DigiCode Academy untuk mempelajari TypeScript Basic-nya, teman-teman ya. Di sini kita akan pilih TypeScript Yes, terus di sini kita akan mengaktifkan untuk linternya pakai ESLint, teman-teman. Terus oke, kita akan pakai Tailwind CSS biar nanti ketika kita mau pakai Tailwind nggak perlu setup secara manual. Terus di sini biar kodenya lebih rapi, kita akan taruh semua kode kita di dalam folder src, teman-teman. Kita pilih yes. Terus apakah kita mau pakai app router? Jawab yes, karena ini direkomendasikan oleh si Next.js-nya, teman-teman. Lalu apakah kita mau pakai Turbo Pack? Jawabannya iya, biar apa? Biar nanti ketika proses development lebih cepat untuk hot reload-nya ya, teman-teman. Dan di sini kita mau pakai import alias, kita pilih yes biar nanti ketika kita import kodenya atau scriptnya tidak terlalu panjang. Oke, di sini kita pilih enter aja, teman-teman. Nah, nanti si Next.js akan menginitkan project untuk kita sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Kita tunggu sampai proses initnya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, teman-teman di sini teman-teman bisa lihat akan ada message sukses daripada si CLI-nya, dan di sini teman-teman dikasih tahu bahwa projectnya sudah init ya. Kita bisa masuk ke bagian folder project kita, teman-teman. Dan di sini kita akan bagi dua. Untuk terminalnya, teman-teman bisa buka pakai text editor kesukaan teman-teman. Nah, di sini saya udah buka untuk project yang sudah diinitkan oleh si Next.js-nya. Kurang lebih seperti ini, nanti kita akan bahas. Nah, jadi sekali lagi untuk menginit project daripada si Next.js-nya, teman-teman bisa jalankan perintah npx create next app, lalu pilih versionnya yang latest, dan nanti dia akan memberikan beberapa pertanyaan dan silakan teman-teman jawab sesuai dengan konfigurasi yang teman-teman terapkan di project Next.js-nya. Oke, setelah kita berhasil menginit atau menginit project daripada si Next.js-nya, di sini kita bisa lihat folder structure daripada si Next.js itu sendiri. Yang pertama, dia sudah menginitkan Git-nya di dalam project-nya. Lalu yang kedua, di sini ada public, ini untuk menyimpan static aset kita di dalam project-nya. Lalu di sini ada src yang dimana nanti kita akan
taruh semua kode kita atau semua logic daripada aplikasi kita di dalam folder src ini teman-teman ya. Dan di sini ada beberapa file konfigurasi tambahan kayak ESLint, next config-nya, terus di sini ada package JSON dan juga TS config-nya. Nah, kita akan masuk ke bagian package JSON-nya dan di sini si Next.js sudah menyiapkan beberapa script untuk kita ya, kayak ada dev, build dan lain sebagainya. Dan di sini teman-teman bisa lihat di bagian dependensinya Next.js memerlukan React, React DOM dan juga Next.js itu sendiri. Dan untuk dev dependensinya ada TypeScript, types node, types react dan lain sebagainya. Kita akan fokus ke bagian script ini teman-teman, yang dimana kita akan coba gunakan script dev ini untuk merunning project kita. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam mode development. Oke, di sini kita akan coba jalankan untuk projectnya teman-teman dengan menggunakan script npm start npm run dev. Oke, saya akan coba jalankan di sini npm run dev. Oke, ketika kita menjalankan komen ini, nanti Next.js akan membuatkan sebuah local server untuk kita di port 3000 teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa langsung kunjungi localhost 3000-nya di browser teman-teman. Nanti teman-teman akan lihat tampilan pertama daripada aplikasi atau project yang diinitkan oleh si Next.js. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan pertama atau tampilan utama yang kita init, tampilan utama daripada project yang diinit oleh si Next.js-nya. Kalau teman-teman penasaran tampilan ini datang dari mana, kita akan coba bongkar untuk structure foldernya ya teman-teman. Jadi tadi di sini di dalam src ada folder app, teman-teman masuk ke bagian page. Nanti kita coba hapus di sini teman-teman. Kita ganti pakai div, terus di sini ada h1 misalkan hello world. Terus image-nya kita nggak perlu. Di sini copilot-nya saya matiin dulu. Dan di sini kalau teman-teman lihat sekarang tampilannya sudah ganti jadi hello world. Nah, di sini masih ada CSS yang terimplementasi. Kita akan coba disable dulu atau kita akan komen CSS-nya karena kita belum fokus ke bagian CSS-nya. Teman-teman masuk ke bagian layout. Untuk global CSS-nya kita komen dulu teman-teman ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat sekarang tampilannya sudah muncul hello world di browser kita ya teman-teman. Jadi sekali lagi hal pertama yang dirender oleh si Next.js adalah si layout ini teman-teman. Si layout ini yang dimana si layout ini akan merender children yang dia miliki. Nah, childrennya itu apa? Children ini adalah si page-nya gitu. Jadi page ini adalah children daripada layoutnya. Jadi ketika teman-teman menulis something di sini gitu kan, maka secara otomatis akan tampil di dalam browsernya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk project structure daripada si Next.js-nya teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar terkait layout dan juga pages, teman-teman ya. Kita mungkin akan fokus ke bagian pages daripada si Next.js-nya. Nah, di sini kalau kita lihat Next.js menggunakan file system based routing, yang dimana artinya adalah kita bisa menggunakan folder dan juga file untuk mendefinisikan root root aplikasi kita gitu. Jadi sekali lagi Next.js menggunakan file system based routing, yang dimana kita bisa menggunakan folder dan juga files untuk mendefinisikan routing di dalam aplikasi kita. Nah, di sini kita akan langsung coba contohkan untuk membuat sebuah routing. Misalkan ada route di sini users, teman-teman. Nah, kalau sekarang kalau teman-teman lihat ketika kita mengunjungi halaman /users, maka tampilannya akan 404 atau not found. Nah, di sini untuk membuat routing di Next.js cukup sederhana, teman-teman. Yang pertama, di sini kita akan bikin folder namanya adalah users, misalkan, terus di sini ada page
page.tsx, teman-teman. Oke, di sini nama filenya harus page dan untuk nama foldernya ini boleh apa aja disesuaikan dengan root yang mau teman-teman buat. Nah, di sini kita akan langsung bikin sebuah komponen, teman-teman. Kita pakai export default function, misalkan di sini users page. Terus di sini kita akan return sebuah JSX. Oke, di sini ada div. Terus di sini ada H1 misalkan user page. Oke. Nah, sekarang kita akan coba intip di dalam browsernya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat tadinya kita ketika mengunjungi halaman slash user tampilannya adalah 404. Nah, sekarang kita sudah melihat tulisan users page. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari sini, teman-teman ya. Ini berasal dari sini tulisannya. Jadi kalau aku ganti di sini jadi edited, teman-teman bisa lihat hasilnya akan berubah jadi edited gitu. Nah, sekali lagi kalau kita mengacu ke dokumentasinya, si Next.js menggunakan file system based routing yang dimana kita bisa menggunakan folder dan juga files untuk mendefinisikan rootnya gitu. Jadi di sini sesederhana atau semudah ini untuk mendefinisikan root di Next.js ya teman-teman ya. Kita akan coba bikin satu root lagi, berarti di sini misalkan aku mau bikin post, lalu di sini ada page.tsx. Oke, kita akan buat di sini berarti kita akan buat export default function, berarti di sini post page. Terus oke, di sini kita akan mereturn sebuah JSX, teman-teman. JSX, terus di sini ada div. Oke, di sini ada H1, berarti di sini post page. Oke. Nah, di sini berarti kita tinggal kunjungi aja teman-teman si postnya. Oke. Post page. Nah, kita udah masuk ke halaman post page-nya. Jadi sekali lagi untuk membuat sebuah routing di Next.js, silahkan teman-teman tinggal bikin folder di dalam folder src, di dalam folder app, teman-teman bikin folder dan di dalam folder tersebut teman-teman bikin file dengan nama page.tsx. Ini harus page.tsx namanya, nanti dia akan dianggap sebuah komponen yang akan dirender di dalam path-nya. Misalkan di sini berarti nama path-nya atau nama foldernya adalah post, berarti slash post baru komponen ini yang akan dirender. Berarti kalau ini adalah slash users, berarti komponen ini yang akan dirender. Nah, jadi semudah itu untuk membuat sebuah pages di Next.js, teman-teman. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah kita akan coba masuk ke bagian linking and navigating, gimana kita akan berpindah antar halaman di aplikasi Next.js atau dari satu halaman ke halaman lainnya. Kalau sekarang di sini kita masih mengganti secara hardcoded URL-nya, misalkan untuk masuk ke user kita harus mengetikkan users, kalau kita masuk ke post kita perlu mengetikkan post. Nah, kita akan coba belajar bagaimana cara membuat linking and navigating di Next.js. Nah, di sini kita akan buat sebuah navbar yang dimana navbarnya itu akan kita render di semua komponen, teman-teman ya. Jadi di sini karena komponen utama kita adalah layout dan semua page itu akan jadi anak daripada si layout ini, berarti navbarnya kita akan taruh di sini, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bikin komponen nav. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan komponen link untuk berpindah antar halaman. Di sini ya misalkan kita kasih labelnya adalah home. Terus di sini pakai props yang namanya href. Terus di sini teman-teman bisa pakai slash. Berarti ini halaman utama kita atau halaman home-nya. Terus oke, di sini kita akan buat ke halaman users misalkan. Terus di sini kita ganti users. Terus yang terakhir di sini kita akan buat satu lagi halaman
ke halaman post ya. Kita akan linkkan ke halaman post, teman-teman. Oke, jadi untuk membuat linking di Next.js, teman-teman bisa menggunakan link di komponen link di Next.js ya, teman-teman. Di sini ada atribut href, lalu teman-teman tinggal arahkan path apa yang mau teman-teman tuju ketika link ini diklik. Oke, kita kunjungi, kita akan lihat sekarang teman-teman di sini. Teman-teman bisa lihat nav-nya sudah muncul dan di sini teman-teman bisa klik. Kalau kita klik home, kita masuk ke halaman home. Kalau kita klik user, kita masuk ke halaman users. Dan kalau kita klik post, di sini kita masuk ke halaman post gitu. Dan di sini teman-teman bisa lihat nav-nya muncul di setiap pages-nya. Kenapa? Karena kita membuat nav-nya itu ada di layout yang paling luar, yang which is ini adalah parent dari semua page yang ada gitu. That's why dia akan di-render di semua halaman atau di semua page-nya. Nah, di sini untuk berpindah antar halaman, sekali lagi kita bisa menggunakan yang namanya link komponen ya, teman-teman. Tentunya nggak cuma menggunakan link komponen, ada lagi teknik-teknik yang lain untuk berpindah antar halaman. Nah, nanti mungkin kita akan bahas di bagian lainnya untuk berpindah antar komponen, berpindah antar halaman di Next.js selain menggunakan link komponen ini, teman. Oke, setelah kita berhasil membuat sebuah linking dan juga navigating di aplikasi Next.js kita, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengkonsum sebuah data atau API di aplikasi Next.js kita, teman-teman. Di sini teman-teman bisa masuk ke bagian dokumentasi, teman-teman bisa masuk ke bagian fetch data. Nah, di sini untuk menggunakan atau mengkonsum sebuah data atau API, teman-teman bisa menggunakan fetch API, atau kalau teman-teman mau langsung ngekonsum dari database juga ini umum ya di Next.js, karena dia di sini mencontohkan bahwa kita bisa menggunakan fetch API atau menggunakan ORM atau database secara langsung. Nah, di sini kita akan coba menggunakan fetch API untuk mengkonsum data dari API ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan siapkan dulu API-nya. Di sini kita akan pakai JSON placeholder, teman-teman. Di sini kita akan masuk ke JSON placeholder. Di sini udah ada fake API. Kita akan coba akses endpoint ini, teman-teman. Jadi di sini udah ada endpoint yang bisa kita consume dari JSON placeholder.ipcode.com/users. Nah, kita akan coba consume data ini dan kita akan coba tampilkan di aplikasi Next.js kita, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke halaman user dan di halaman user ini kita akan coba consume datanya, teman-teman. Di sini kita akan masuk ke halaman user page, lalu di sini karena kita bisa langsung mengkonsum data daripada API-nya di body of komponen Next.js-nya. Ini umum ya, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas bagian ini kenapa ini umum di chapter berikutnya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung response sama dengan white, kita pakai fetch API. Di sini kita https://json placeholder terus .ipcode.com/users, terus di sini users, terus di sini white res.json ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba console log dulu, teman-teman. Console.log di sini users. Oke, dan di sini kita bisa kasih async function ya di dalam komponen kita, teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di bagian konsolognya kita sudah menampilkan data users dari API ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada ID 10, name-nya ini, username-nya ini, dan seterusnya. Artinya kita sudah berhasil mengkonsum sebuah API di aplikasi Next.js kita. Caranya gimana? Caranya cukup mudah, teman-teman bisa pakai HTTP client. Di sini contohnya kita pakai fetch, atau kalau teman-teman mau pakai Axios juga boleh. Teman-teman tinggal masukin endpoint-nya apa, lalu di sini kalau teman-teman udah dapat datanya ya silahkan teman-teman mau dijadikan apa
mau diapakan data tersebut. Misalkan, oh kalau kita udah dapat datanya, di sini kita mau tampilin, ya udah kita tinggal tampilin aja teman-teman. Nah di sini kita akan coba buat interface-nya dulu teman-teman. User misalkan sama dengan kita akan kasih misalkan di sini kita nggak perlu lengkap, berarti di sini number, terus di sini ada name, string, terus di sini ada username misalkan string, dan terakhir di sini ada email string. Oke, di sini kita akan kasih tahu bahwa balikan daripada si Fetch API-nya adalah user, oke, array user ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba tampilkan teman-teman pakai UL. Lalu di sini di dalamnya ada, kita akan maps, berarti users dot map, di sini user, kita akan return. Di sini kita akan return LI teman-teman. Lalu di sini kita kasih key. Key-nya adalah user.id. Lalu di sini kita akan tampilkan namanya. Misalkan user.name. Oke, di sini teman-teman bisa intip. Kita sudah berhasil menampilkan data usernya di aplikasi kita teman-teman. Yang dimana data ini kita ambil dari API JSON placeholder.ipcode.com/user. Nah, untuk proses fetch-nya cukup mudah. Yang pertama di sini kita taruh di body of komponennya. Kenapa kita bisa taruh di body of komponennya? Karena ini adalah sebuah server komponen ya teman-teman. Ini adalah sebuah server komponen. Jadi kita bisa taruh dia di body of komponennya. Kenapa? Karena Next.js ada server komponen, ada client komponen. Yang dimana nanti ini kita akan bahas ya teman-teman. Jadi di sini kita masih menggunakan server komponen. Jadi kita boleh taruh di body of komponen yang untuk proses fetchingnya. Yang dimana komponen yang kita buat juga kita bisa kasih async function ya teman-teman. Yang dimana kalau kita pakai client komponen ini nggak bisa teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa kasih async untuk functionnya. Lalu di sini kita bisa taruh proses fetch-nya di body of komponennya, dan ketika kita sudah mendapatkan datanya teman-teman bisa teman-teman gunakan. Misalkan di sini contohnya kita mau menampilkan langsung datanya yang dari proses fetching ke API ya. Dan di sini hasilnya teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil menampilkan list of user yang dimana datanya ini kita ambil dari API. Itu dia cara kita nge-consume sebuah API di Next.js dengan menggunakan server komponen, teman-teman. Oke, setelah kita berhasil mengkonsum sebuah API di aplikasi Next.js kita, selanjutnya yang akan kita bahas atau yang akan kita lakukan adalah kita akan coba mempelajari terkait uh, dynamic pages di Next.js ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian layouts dan juga pages. Lalu di sini teman-teman bisa membuat sebuah creating a dynamic segment ya. Jadi di sini kalau teman-teman mau membuat sebuah page yang dynamic misalkan, nah teman-teman perlu bikin nama foldernya seperti ini, teman-teman ya. Segmen, sorry, di sini dikurung dalam kurung siku seperti ini, lo teman-teman kasih nama di dalam foldernya tersebut. Nah nanti nama ini akan jadi sebuah parameter yang bisa kita ambil datanya gitu. Jadi ini sesuatu yang dinamis di Next.js. Untuk nama foldernya teman-teman bisa bungkus dalam kurung kotak seperti ini. Nah, sekaligus kita juga akan buat sebuah nested route di Next.js ya teman-teman. Yang dimana di sini kita belum bikin sebuah nested route, dimana di sini kita baru bikin satu level route, yang dimana kalau misalkan di sini kita mau membuat sebuah halaman misalkan slash user slash misalkan di sini ID 1, ID 2, ID seterusnya, maka di sini kalau teman-teman lihat tampilannya masih 404. Nah, kita akan coba
menampilkan sebuah page yang dinamis di halaman ini atau di pad ini ya, /user/id, yang dimana nanti ID-nya dinamis dan ini juga sudah masuk ke dalam kategori nested route teman-teman ya. Jadi dua objek itu yang kita coba capai di chapter ini. Di sini kita akan buat yang pertama, karena ini adalah nested di dalam /user, maka di sini kita akan buat foldernya di dalam /users. Dan yang kedua, karena ini adalah dynamic route, maka kita akan buat nama foldernya pakai kurung kotak ya teman-teman ya, seperti ini, kurung kotak seperti ini. Lalu kita akan tulis misalkan di sini ID. Nah, ini akan jadi nama parameternya ya teman-teman ya. Ini bebas sebenarnya, tapi pastiin ini relevan dengan data yang mau teman-teman jadikan parameter. Jadi di sini data yang mau saya jadikan parameter adalah ID, maka di sini saya akan bungkus pakai kurung kotak untuk nama foldernya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat foldernya udah kebuat, teman-teman di sini ada folder users, lalu nested ke folder kurung siku ID, dan di dalam kurung siku ID ini kita akan bikin sebuah file dengan nama page.tsx ya teman-teman. Jadi sekali lagi nama page-nya harus nama komponennya harus page ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat komponennya export default function, berarti di sini misalkan user detail page teman-teman, terus di sini return, di sini berarti ada div, lalu di sini kita ada H1, berarti di sini misalkan user detail page. Oke, di sini harusnya export ya teman-teman. Oke, kita udah bikin sebuah komponen di nested pad usernya ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman intip sekarang, teman-teman bisa lihat ketika kita mengunjungi /10, kita masuk ke user detail page. Misalkan kita akan ganti di sini /100. Oke, kita akan tetap masuk ke user detail page, dan di sini kalau misalkan /99, maka kita akan tetap diarahkan ke user detail page. Artinya kita sudah berhasil membuat sebuah dynamic routing yang kita arahkan ke user detail page ini ya teman-teman. Dan di sini kita juga sudah membuat nested routing sekaligus. Nah, untuk cara membuat dynamic routing sangat sederhana teman-teman. Di sini teman-teman silahkan bikin nama folder dibungkus pakai kurung siku ya teman ya. Nanti di sini si ID-nya ini akan jadi sebuah parameter yang nanti datanya bisa kita ambil berdasarkan identifier nama foldernya ini, teman-teman. Itu dia cara kita membuat sebuah dynamic routing di Next.js. Oke, setelah kita berhasil membuat sebuah dynamic routing, nah sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengambil data yang ada di dalam parameter URL-nya ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa masuk ke dokumentasi. Jadi untuk mengambil datanya di sini teman-teman bisa pakai teman-teman bisa ambil di dalam props param ya teman-teman ya. Props paramnya untuk mengambil data dari parameternya. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam page-nya. Di sini saya akan bikin interface teman-teman, namanya adalah props. Terus di sini dia akan ada params. Terus di sini dia akan menerima type-nya adalah promise. Terus di sini dia akan mengembalikan sebuah objek. Lalu di sini ada key ID. Terus di sini ada type-nya adalah string teman-teman. Oke. Nah, key ID ini berdasarkan apa teman-teman? Key ID ini berdasarkan nama folder yang kita buat di sini. Jadi kalau teman-teman nama foldernya misalkan Slack, berarti nanti di sini di dalam objeknya berarti key-nya adalah Slack ya teman-teman. Jadi key ini berdasarkan nama folder yang ada di sini. Nah, kita udah buat sebuah props-nya teman-teman atau type-nya. Nah, sekarang di sini kita ekspektasinya akan menerima sebuah props teman-teman. Yang dimana type-nya itu adalah props teman-teman.
Oke, di sini mungkin kita bisa taruh. Terus di props-nya itu kita akan coba ambil datanya, teman-teman. Di sini kita akan ambil datanya, berarti const kita akan distract ID yang dimana di sini objek ini kita akan ambil dari void uh, props.params, teman-teman ya. Di ini kita bisa pakai async. Dan di sini kita akan coba tampilkan datanya ya teman-teman. Di sini pakai H2 misalkan, berarti di sini ID, kita akan tampilkan ID-nya. Oke, di sini teman-teman bisa intip. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil mengambil parameter yang ada di URL-nya. Itu ya. Jadi kalau misalkan aku di sini ketik 100, maka di sini ID-nya adalah 100 yang kita dapatkan. Jadi data ini kita ambil dari parameter URL-nya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa ambil si parameter URL-nya itu dari props ya, yang dimana di dalam props-nya ada key params, yang dimana key params ini akan mengembalikan sebuah promise object ya, yang dimana di sini ada key ID. Key ID ini berdasarkan nama folder dynamic route-nya ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa distraksi objeknya itu dari si props.params-nya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman udah dapat ID-nya atau datanya, nanti silahkan kita teman-teman gunakan untuk kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini saya akan buat si ini jadi lebih dinamis, teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngambil data dari sini. Nanti kita akan coba di dalam posnya ini, kita akan coba tambahkan sebuah button, atau sorry, di dalam user page ini kita akan coba tambahkan sebuah button yang dimana ketika dia diklik akan masuk ke halaman post detailnya, yang dimana nanti kita akan coba fetch datanya, oke, berdasarkan si parameter ID-nya. Nah, tapi sebelum ke sana, intinya yang sudah kita lakukan di sini adalah kita sudah berhasil mengambil parameter datanya atau parameter URL-nya di aplikasi Next.js kita ambil dari props.param. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba nge-fetch data berdasarkan si parameter ID-nya ini, dan kita akan coba tampilkan datanya di dalam aplikasi kita ya teman-teman. Nah, di sini sebelum ke sana mungkin di dalam halaman usernya kita akan coba tampilkan buttonnya dulu teman-teman di sini, yang dimana kalau kita klik kita akan diarahkan ke halaman user detailnya. Di sini kita akan pakai link teman-teman. Kita akan pakai komponen link. Lalu di sini kita tulis detail. Di sini ada atribut href teman-teman. Lalu di sini kita akan arahkan ke slash user slash, di sini berarti user.id. Oke, kalau kita intip sekarang tampilannya udah jadi seperti ini. Jadi ada link-linknya di setiap datanya. Kalau kita klik, kita diarahkan ke halaman user detail. Di sini ID-nya adalah 1. Terus di sini kalau kita klik user yang kedua, di sini ID-nya 2 dan kita diarahkan ke halaman user detail. Nah, selanjutnya kita akan coba fetch datanya berdasarkan si parameter ID dan kita coba tampilkan datanya di sini, teman-teman. Nah, di JSON placeholder ini, teman-teman bisa mengambil spesifik data dengan memasukkan parameter ID-nya ya, teman-teman. Di sini kalau kita masukin 1, maka kita akan mendapatkan data yang ID-nya 1. Terus kalau misalkan di sini kita masukin 2, maka kita akan dapat data yang ID-nya 2. Oke, kita udah punya endpoint-nya yang bisa kita consume. Sekarang kita akan coba consume di dalam aplikasi kita ya teman-teman, atau di halaman user detailnya. Di sini saya akan menggunakan fetch API lagi teman-teman. Berarti di sini const respond sama dengan void fetch. Berarti di sini ada https slash json placeholder dot ipcode.com slash user slash, nah ini ID-nya nih karena kita mau
dinamis. Ini kita akan ganti jadi pakai backtick teman-teman. Terus di sini kita masukin si ID. Terus di sini const user type-nya adalah e-user. E-usernya kita akan coba ambil dari sini ya. Ini kita akan ekspor dulu. Export teman-teman. Ya, kita akan ambil dari sini. Berarti di sini kita akan kasih type. Berarti dapatnya adalah e-user sama dengan void response.json. Nah, kita akan coba tampilkan datanya di sini ya teman-teman. Di sini kita akan pakai pre aja. Di sini berarti JSON stringify. Di sini user dot. Oke, kita tampilkan semuanya user terus di sini 02. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil mengambil data dari API. Di sini yang dimana kalau ID-nya 2, maka datanya ini si Ervin Howell. Kita coba balik lagi ke halaman user. Leanne Graham, kita klik, dapat ID-nya 1 dan di sini data detailnya. Which is ini adalah data yang kita ambil dari API. Nah, begitu cara kita mengambil data atau nge-fetch data ke API berdasarkan parameter ID. Jadi yang pertama di sini kita ambil dulu parameter ID-nya dari props.param. Kalau datanya udah keambil, teman-teman bisa gunakan si parameter ID-nya itu untuk nge-fetch ke sebuah API. Kalau datanya sudah teman-teman berhasil ambil, nanti teman-teman silahkan tampilkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya menampilkan menggunakan pre-formatted yang dimana kita cuma menampilkan data raw-nya dari API gitu. Jadi semudah itu cara kita consume API di Next.js berdasarkan dynamic route segment atau dynamic page-nya teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari teman-teman, di mana kita akan coba menghandle loading di aplikasi Next.js kita. Di sini untuk menghandle loading di aplikasi Next.js kita cukup mudah atau cukup sederhana teman-teman. Teman-teman kalau mau masuk ke bagian dokumentasinya, mungkin teman-teman bisa cari di sini ada namanya loading. Oke, loading.js. Nah, jadi untuk menampilkan sebuah loading di Next.js, teman-teman cukup bikin file dengan nama loading di folder tertentu. Nanti dia akan di-trigger atau akan ditampilkan oleh si Next.js ketika ada proses loading di komponen teman-teman ya. Misalnya di sini kita punya proses loading di halaman user karena ini nge-fetch ke sebuah API dan di halaman user detail. Nah, kita pengen menampilkan tampilan loading ketika ada proses fetching. Nah, di Next.js cukup sederhana, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa, misalkan aku mau menghandle loading di dalam folder atau di dalam ya user detailnya. Di sini aku cukup bikin atau kita cukup bikin nama filenya adalah loading.tsx. Oke. Di sini kita bikin sebuah komponen export default, terus di sini function misalkan user detail loading. Oke. Return di sini kita akan coba tampilkan div misalkan, lalu di sini ada H1 misalkan user detail loading. Oke. Jadi cukup seperti ini untuk menampilkan sebuah loading di Next.js. Jadi teman-teman cukup bikin file dengan nama loading.tsx. Nanti teman-teman bikin komponen sesuai dengan teman-teman. Komponen yang apa yang mau ditampilkan. Nanti dia akan di-trigger ketika ada proses atau akan ditampilkan ketika ada proses patching atau loading di aplikasi Next.js-nya. Di sini kita coba balik ke halaman user. Kita masuk ke data yang ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat ada halaman loading, ada tampilan loading, baru ketika proses loadingnya
Selesai, di sini datanya akan muncul. Kita akan coba balik lagi ke data yang berikutnya, teman-teman. Nah, user detail loading dan datanya muncul. Nah, jadi semudah itu untuk menghandle loading di Next.js ya, teman-teman. Cukup bikin file dengan nama loading, nanti dia akan otomatis di-trigger ketika ada proses loading di Next.js. Nah, ini karena kita bikinnya di dalam folder user ID, maka di sini ketika kita ada proses loading di halaman user, si loading tersebut tidak terimplementasi. Kenapa? Karena dia spesifik, dia hidupnya di dalam folder user ID. Nah, kalau teman-teman mau bikin loading di halaman user, berarti teman-teman bisa bikin lagi file dengan nama loading.tsx. Oke. Di sini kita bisa copy, teman-teman. Oke, kita bisa copy di sini, terus kita bisa taruh di sini. Oke, namanya mungkin kita ganti ya. Jadi di sini user loading. Oke, di sini namanya kita akan ganti jadi user loading. Oke, kita akan coba intip teman-teman dari halaman home ke halaman user. Nah, teman-teman bisa lihat tadi ada proses loadingnya. Home, nah user loading, terus masuk ke halaman detailnya. Ke halaman listnya ya. Ini sekali lagi user loading, terus masuk menampilkan listnya. Nah, jadi seperti itu untuk menghandle loading di aplikasi Next.js. Sederhana teman-teman bikin file dengan nama loading, terus teman-teman buat tampilannya semenarik mungkin, nanti dia akan di-trigger atau akan ditampilkan ketika ada proses loading di aplikasi Next.js-nya. Oke, setelah kita berhasil menghandle loading di aplikasi Next.js-nya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menghandle error di aplikasi Next.js. Nah, di sini untuk handle error, teman-teman bisa masuk ke bagian error handling, yang dimana di sini ada tiga tiga jenis error di Next.js. Yang pertama adalah di sini not found error. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari data dan datanya nggak ada di server gitu kan, nanti teman-teman bisa kasih not found error. Terus yang kedua di sini ada global error gitu teman-teman. Global error which is ini akan di-trigger ketika dia akan ini akan jadi error yang secara global gitu teman-teman. Dan di sini ada juga handling error exception ya, yang dimana ini yang nggak kita handle. Jadi teman-teman bisa bikin file yang bernama error.js atau error.tsx ya, yang dimana nanti ini kalau ada error-error yang tidak tercapture, maka dia akan men-trigger si error ini, teman-teman. Nah, kita akan coba contohkan satu persatu ya, teman-teman ya, untuk yang bagian not found error dulu ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba mengambil data dari API yang dimana mungkin datanya nggak ada, dan kita akan lihat errornya seperti apa. Di sini misalkan kita akan coba tes API kita, misalkan kita akan cari kita akan cari di sini misalkan user dengan ID 100 ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa datanya tidak ada atau objek kosong. Misalnya di sini kita akan coba tes, teman-teman. Di dalam user detailnya, di sini kita akan coba tes kalau misalkan usernya nggak ada, kita akan coba tampilkan si error not found-nya ya, teman-teman. Di sini kita akan coba masuk ke bagian sini. Jadi kita bikin file dulu dengan nama notfound.js atau tsx. Nanti kita akan tampilkan error not found-nya ya, teman-teman. Di sini kita akan coba bikin file dengan nama notfound.tsx, teman-teman. Lalu di sini kita akan coba cek if usernya nggak ada, kita akan coba not found. Oke, kita akan invoke si not found ini ya, teman-teman. Terus di sini kita akan coba bikin tampilannya. Oke, export.
default function, misalkan user detail not found. Terus di sini kita akan tampilkan tampilannya sederhana aja teman-teman. Di sini ada div, lalu di sini ada misalkan H1 boleh, berarti di sini user detail not found. Oke, kita akan lihat loadingnya udah nggak butuh, kita akan hapus. Not found-nya kita masih butuh, loadingnya nggak butuh. Oke, di sini kalau usernya nggak ada, ekspektasinya adalah kita akan melihat not found ya. Di sini kita akan coba intip ke bagian data ID 1 ada, aman, masih ditampilkan. Data ID 2 ada, aman, masih ditampilkan. Coba kalau kita misalkan hardcode di sini data yang ID-nya 100. Di sini not found-nya belum ditampilkan. Kenapa? Karena balikannya ini adalah objek kosong ya. Jadi belum masuk ke dalam kondisinya. Mungkin kondisinya kita akan rubah. Jadi di sini kita kasih dot name misalkan ya. Otomatis kan kalau objek kosong nggak punya name ya. Property name harusnya nanti kita akan ngelihat user detail not found gitu ya teman-teman. Jadi di sini ketika kita masuk ke user yang memang ada di API, dia akan ditampilkan. Dan kalau misalnya di sini kita hardcode datanya misalkan 1000 di sini, ID-nya 1000 which is nggak ada, dan di sini kita akan ngelihat message errornya user detail not found ya teman-teman. Jadi seperti itu cara kita menghandle error not found di Next.js. Jadi teman-teman cukup bikin file dengan nama not-found.tsx. Lalu di sini teman-teman bikin tampilannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kita masih sederhana, tampilannya cuma div dan juga H1. Lalu di dalam page-nya teman-teman bisa cek kondisinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau respon dari API-nya. Nah, kebetulan responnya itu adalah objek kosong ketika datanya tidak ada dari si JSON placeholder-nya. That's why di sini kondisinya adalah kita cek ID-nya atau name-nya nggak ada, maka kita akan nge-trigger si not found page-nya teman-teman ya. That's why di sini kalau misalkan datanya nggak ada, yang ditampilkan adalah user detail not found. Itu dia cara kita menghandle error not found di Next.js. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kita akan coba mempelajari terkait ini ya, exception, encounter exception ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada error-error yang tidak kita handle, nah kita bisa menghandle dengan membuat sebuah file dengan nama error.tsx ya teman-teman ya, error.tsx. Nah nanti kalau misalkan ada error-error yang tidak ke handle gitu kan, nah nanti si file ini yang akan ditampilkan oleh si Next.js-nya. Nah sebagai contoh misalkan di sini ketika kita ada typo, ketika misalkan kita mau nge-patch ke sebuah API yang dimana misalkan di dalam user page-nya misalkan di sini kita typo ya teman-teman ya, misalkan endpoint-nya seperti ini. Nah kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman refresh, maka errornya akan seperti ini teman-teman, yang which is ini errornya tidak bagus. Jadi kalau teman-teman mau menghandle kalau ada sesuatu error, kita mau bikin tampilan yang proper di dalam aplikasi kita. Nah, di sini kita akan coba buat sebuah file. Berarti ini karena filenya itu errornya itu kita pengen taruh di dalam users, berarti di sini kita bisa taruh di sini ya teman-teman ya. Berarti error.tsx. Oke, kita akan copy aja teman-teman si contoh kodenya di sini. Oke, nanti kita akan coba baca. Nah, di sini kita akan membuat sebuah komponen dengan client komponen. Nah, di sini ada use client, ini artinya directive. Ini yang menandakan bahwa komponen ini adalah client komponen. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait client komponen di chapter berikutnya, teman-teman. Lalu di sini kita pakai use effect. Sebenarnya ini nggak perlu, kalau teman-teman mau bikin lebih sederhana juga nggak apa-apa. Ini juga di dalam props-nya.
Kalau teman-teman nggak perlu juga nggak apa-apa. Oke, di sini, oke, kita bikin dia sederhana aja ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini kita akan coba bikin dia sederhana. Misalkan ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oke, jadi untuk membuat sebuah error untuk hal-hal yang nggak teman-teman handle, kayak misalkan typo dan lain sebagainya, nah teman-teman cukup bikin file dengan nama error, lalu di dalam komponen ya teman-teman kasih tahu bahwa ini adalah client komponen dengan menambahkan direktif use client. Lalu di sini teman-teman ya bikin tampilannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan di sini kita cuma pakai H2, lalu di sini ada try again ya teman-teman. Di sini kita pakai paragraph. Terus di sini, oke. Sekarang kalau kita lihat tampilannya jadi lebih proper teman-teman ya. Jadi ketika ada error yang tadi kita typoin, maka tampilannya bukan lagi error daripada si Next.js-nya, tapi memang tampilan yang sudah kita handle seperti ini, something went wrong ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat tampilan errornya yang proper untuk error-error yang teman-teman unexpected, nah teman-teman bisa bikin file dengan nama error.js atau error.tsx. Ini sesuai dengan language yang teman-teman gunakan. Nanti dia akan ditampilkan ketika ada error yang terjadi. Nah, error ini terjadi kenapa? Karena tadi ya sesuatu yang nggak bisa kita handle. Nah, misalkan tadi typo, bad request gitu kan. Sorry, misalkan proses fetch-nya gagal dan lain sebagainya. Nanti si error tersebut akan ditampilkan gitu ya, teman-teman. Nah, di sini error ini karena dia ada di sejajar dengan user atau di dalam folder ID-nya, nanti ketika ada error di dalam folder ID ini dia juga akan ditampilkan teman-teman ya. Kenapa? Karena si ID ini anak daripada si folder usernya. Oke, kita coba akan intip hasilnya seperti apa. Ini kita masuk lagi ke halaman user. Kita refresh. Oke, kita tunggu proses loadingnya teman-teman. Oke, ini dapat datanya. Oke, masuk ke user detail. Misalkan di sini di dalam user detailnya kita akan coba errorkan secara sengaja ya teman-teman. Misalkan di sini endpointnya kita salahkan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita dapat tulisan something went wrong lagi gitu. Jadi itu dia cara kita menghandle error unexpected di Next.js ya teman-teman. Cukup bikin file, lalu ini komponennya pakai client komponen dan teman-teman bikin tampilan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nanti ketika ada error yang terjadi, si komponen ini akan otomatis ditampilkan oleh si Next.js. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar terkait dengan server dan juga klien komponen ya teman-teman ya. Tadi kita udah belajar membuat sebuah komponen di Next.js yang dimana semua komponen yang kita bikin semuanya by default dia menggunakan server komponen. Kenapa? Karena kalau kita nggak pasang directive use client, maka secara otomatis komponen tersebut adalah client server komponen. Nah, kecuali si error ini karena kita kasih directive use client, maka ini adalah client komponen. Bedanya apa antara server dan juga client komponen? Nah, di sini kalau kita lihat server komponen adalah sebuah komponen yang akan dirender di sisi server teman-teman ya. Sedangkan kalau client komponen adalah sebuah client, sebuah komponen yang akan dirender di sisi klien atau di sisi browser ya teman-teman. Nah, kapan kita menggunakan server dan juga client komponen? Nah, di sini teman-teman bisa intip ketika teman-teman butuh state, butuh event handlers gitu kan, kayak on click, on change. Nah, maka teman-teman pakai client komponen. Atau misalkan kalau teman-teman butuh life cycle kayak use effect dari React, teman-teman pakai client komponen. Terus kalau teman-teman butuh mengakses API daripada browsernya kayak local storage, Windows, terus di sini geolocation, maka teman-teman pakai
client komponen. Dan kalau teman-teman mau menggunakan custom hook atau membuat custom hook dari React, teman-teman juga pakai client komponen. Intinya, kalau teman-teman butuh fitur-fitur yang ada di React.js dan juga fitur-fitur yang ada di browser, teman-teman pakainya client komponen. Tapi kalau teman-teman mau nge-fetch data atau nge-akses data dari database gitu kan, teman-teman bisa gunakan si server komponen. Biar apa? Biar nanti prosesnya lebih cepat. Kenapa? Karena server komponen harusnya lebih dekat ke database atau ke sumber data gitu teman-teman ya. Jadi yang kedua, kalau teman-teman mau menggunakan API key, token, dan sesuatu yang rahasia tanpa nge-expose ke klien, teman-teman pakai server komponen gitu kan. Dan di sini ada hal-hal lainnya. Jadi intinya untuk sesuatu yang lebih rahasia, teman-teman pakai server komponen ya. Kayak misalkan teman-teman mau menggunakan API key, token, atau mengakses data, baiknya teman-teman ditaruh di server komponen. Kenapa? Karena biar lebih cepat, biar lebih dekat ke sumber data, dan biar tadi sesuatu yang rahasianya tidak terekspos ke klien gitu. Nah, jadi itu dia perbedaan antara server komponen dan client komponen. Nah, gimana cara kita membuat server komponen atau client komponen? Secara default di Next.js, kalau kita bikin komponen tanpa ada use client, ini sudah otomatis menjadi server komponen ya. Tapi kalau misalkan ada use client, maka dia akan dianggap client komponen ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya di directive ini, use client berarti menandakan dia itu adalah client komponen. Kalau tidak ada misalnya kayak ini berarti server komponen. Kalau teman-teman mau spesifik ditambahin misalkan di sini use server, ini juga boleh gitu. Jadi kayak kita menandakan secara eksplisit bahwa ini adalah server komponen. Tapi kalaupun tidak ada ini, maka secara default dia adalah server komponen. Tapi kalau klien mau nggak mau, teman-teman perlu pasang use client. Jadi bedanya di situ aja cara membedakan antara server komponen dan client komponen di dalam Next.js ya. Pakai directive use client atau use server, atau tidak ada. Kalau tidak ada berarti secara default dia adalah client, server komponen. Dan di sini yang perlu teman-teman tahu, ketika teman-teman pakai use client, artinya dia hidup di klien dan teman-teman bisa menggunakan semua fitur yang ada di React.js gitu ya. Dan juga fitur-fitur yang ada di browser. Tapi kalau teman-teman pakai server komponen, maka secara otomatis dia tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di React.js dan juga fitur-fitur yang ada di server, yang ada di browser. Kenapa? Karena si server komponen ini hidupnya di server atau bukan di browser. Itu perbedaan antara server komponen dan client komponen. Semoga teman-teman dapat gambaran antara server dan juga client komponen di Next.js. Oke, berikutnya yang akan kita bahas di Next.js adalah terkait dengan layouting ya teman-teman ya. Itu layouting. Jadi kita akan coba belajar terkait layout, bukan layouting, layout di Next.js ya. Jadi di Next.js ada page, ada layout. Jadi layout ini yang membungkus page, dan page ini yang dibungkus oleh si layoutnya. Jadi kalau misalkan di dalam satu folder ada layout, berarti layout tersebut yang akan di render pertama kali. Tapi kalau misalkan di dalam folder tersebut tidak ada layout, maka si page yang akan di-render. Nah, di sini kita akan coba lihat teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman intip, kita sudah punya layout utama. Namanya adalah layout.tsx, which is ini adalah layout utama daripada aplikasi Next.js-nya. Nah, ketika kita pasang navigator gitu kan, atau navigasi di dalam layout utama, maka dia akan di-render di semua halaman kita ya teman-teman ya. Di semua halaman kita. Layout ini akan muncul di sini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin layout untuk folder tertentu, itu juga bisa ya. Jadi di sini teman-teman, misalnya kita akan coba bikin layout untuk folder users ya teman-teman ya. Untuk folder user yang dimana nanti layout itu akan menaungi semua
halaman yang ada di dalam folder user dan turunannya, teman-teman. Oke, di sini saya akan buat layout di dalam folder user, teman-teman, namanya layout, biar teman-teman ada gambaran terkait dengan layout itu seperti apa. .tsx. Oke. Di sini saya akan buat sebuah atau kita akan copy aja layout yang ada di dalam layout paling luar ya, teman-teman ya. Di sini kita akan copy semuanya, nanti kita akan sederhanakan. Kita akan copy ke sini, teman-teman. Oke, ini kita hapus, hapus, hapus. Ini juga akan kita hapus semuanya, teman-teman. Terus di sini children-nya jangan kita hapus. Di sini kita kasih nama users layout ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan sederhanakan. Di sini kita akan pakai div. Oke. Terus di sini ada children. Kita akan terus di sini kita akan render misalkan H2 user layout. Oke. Sekarang kita sudah bikin sebuah layout kita taruh di dalam user layout ya, teman. Kita akan lihat perbedaannya antara user komponen dengan post komponen ya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita masuk ke user komponen, teman-teman bisa lihat kita melihat tulisan user layout, which is ini datang dari pada si layoutnya yang kita taruh di dalam folder user. Terus yang kedua di sini kalau kita masuk ke post komponen, user layoutnya tidak terprint ya, teman-teman, atau tidak terrender. Kenapa? Karena tadi dia hidupnya di dalam path/user ya, teman-teman. Dan di sini kalau kita masuk ke halaman user detail, nah dia juga akan muncul di sini. User layout ini karena masih error ya, kita coba betulin dulu. Ini kita betulin, teman-teman. Oke. Masuk di sini. Nah, teman-teman bisa lihat user layout ini akan hidup di dalam path users dan turunannya gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu cara kerja layout di Next.js. Jadi dia akan di-render kalau misalkan ada pertama kali ketika path-nya itu dikunjungi, tapi kalau misalkan tidak ada layout di dalam folder tersebut, maka yang akan di-render si page-nya. Nah, ingat ketika teman-teman bikin layout, pastiin teman-teman nge-render si children. Children ini teman-teman dapat dari props-nya, which is ini akan berisi page yang ada di dalam path tersebut atau di dalam layout tersebut gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak nge-render si children-nya, maka di halaman teman-teman akan cuma tampil si layout-nya aja. Si children-nya atau si page-nya tidak akan muncul. Begitupun ketika teman-teman masuk ke halaman user, maka di sini yang muncul cuma layout-nya aja. Kenapa? Karena children-nya tidak teman-teman tampilkan. Jadi pastiin ketika teman-teman membuat sebuah layout, children-nya itu harus di render gitu ya, teman-teman ya. Children-nya datang dari mana? Datang daripada si props-nya, teman-teman. Nah, jadi cara layout di Next.js bekerja ini seperti ini, teman-teman ya. Dia akan di render kalau misalkan dia ada, tapi kalau misalkan tidak ada layout di dalam foldernya, maka yang akan di render adalah page.tsx-nya gitu, teman-teman ya. Ingat, layout ini segmented, jadi kalau teman-teman taruh di dalam folder tertentu, maka dia akan hidup di dalam folder itu aja, tapi berarti dia tidak akan hidup di path yang lain. Contohnya di sini kita lihat di post tidak ada user layout, tapi ketika kita masuk ke dalam user path-nya, di sini ada user layout, dan ketika kita masuk ke user detailnya juga ada user layout. Oke, itu dia teman-teman untuk materi Next.js basicnya atau Next.js dasarnya. Semoga teman-teman ada sedikit gambaran terkait fitur-fitur basics yang ada di Next.js. Bagaimana kita tadi udah belajar mulai dari cara installnya, kita ngelihat project structure-nya, terus kita juga udah belajar terkait
layouts dan juga pages di Next.js. Terus kita juga sudah belajar bagaimana berpindah antar halaman di Next.js. Kita juga udah melihat perbedaan antara client dan juga server komponen di Next.js. Dan kita juga udah belajar bagaimana membuat sebuah dynamic root segment. Kita udah belajar gimana cara kita patching di Next.js. Dan kita juga udah belajar bagaimana menghandle error dan juga loading di Next.js. Nah, harapannya topik-topik tadi atau materi-materi tadi memberikan gambaran bagaimana si Next.js ini bekerja. Tentunya ini masih basic, teman-teman, masih banyak fitur-fitur lainnya yang ada di Next.js. Silahkan teman-teman explore sendiri. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya bagaimana kita coba membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Next.js dengan materi-materi yang sudah kita pelajari di video ini atau materi Next.js basic ini. Sampai ketemu lagi di topik atau di video berikutnya, teman-teman. Bye-bye.